Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih karunia yang melimpah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah senantiasa menuntun langkah kita di dalam jalan-jalan kebenarannya. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam saat teduh. Bapa Surgawi, di pagi hari yang baru ini, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh rasa syukur. Berkatilah aktivitas kami hari ini dengan hikmat-Mu. Berikanlah kami semangat untuk menjalani setiap langkah dengan penuh keberanian dan rasa hormat kepada sesama. Bimbinglah kami dalam setiap keputusan dan tindakan kami, agar kami menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti dan pikiran yang terfokus pada pendengaran firman-Mu, dan jadikanlah kami para pelaku firman agar kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kehidupan tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan berbeda dari apa yang kita terima. Kemudian kita menjadi sedih dan kecewa. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar dari dua orang wanita yang memperoleh yang lebih baik daripada yang dibayangkan. Semoga iman kita semua semakin bertambah setelah kita selesai bersatu teduh ini. Wanita yang pertama yang akan kita pelajari kehidupannya adalah Rut. Kitab Rut adalah sebuah kitab pendek di Perjanjian Lama yang hanya berisi 4 pasal saja. Meskipun singkat, namun kitab Rut berisi pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Rut adalah seorang wanita yang berasal dari suku Moab. Suku itu merupakan sebuah suku penyembah berhala yang mempersembahkan bayi-bayi hidup ke dalam api sebagai ritual penyembahan mereka. Ia menikah dengan salah seorang anak laki-laki Elimelek yang berasal dari Betlehem di tanah Yehuda. Dan setelah suaminya meninggal, ia memutuskan untuk mengikuti Naomi, ibu mertuanya, untuk pulang ke Betlehem. Di sini kita bisa melihat keputusan seorang wanita yang kuat untuk meninggalkan kehidupan lamanya sebagai seorang penyembah berhala, keluarganya, dan tempat kelahirannya, kemudian mengikuti ibu mertuanya ke tempat yang asing baginya. Tidak ada seorang wanita pun yang mengharapkan akan menjalani kehidupan yang seperti itu, yaitu menikah, tetapi kemudian ditinggal mati suaminya. Setelah itu, pergi meninggalkan kehidupan lamanya dan menyembah Allah yang benar, telah membuat sejarah kehidupannya berubah, karena ternyata Allah memberikan yang lebih baik daripada yang ia bayangkan. Di Betlehem, Rut bertemu dan menikah dengan Boas. Mari kita membaca Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Penderitaan Rut selama 10 tahun telah terbayarkan saat Allah menjadikan dia sebagai ibu dari seorang anak laki-laki bernama Obed yang kemudian melahirkan Isai yang merupakan ayah Raja Daud. Dalam fase-fase tertentu kehidupan kita mungkin mengalami kekecewaan karena segala sesuatunya berbeda dari yang kita harapkan. Kita berharap untuk menikahi seorang pasangan yang sempurna, tetapi kita kecewa saat kita menemukan hal-hal yang berbeda setelah menikah. Kita berharap untuk mendapatkan promosi pekerjaan, tetapi kecewa saat orang lain yang mendapatkannya. Apabila kita mengalami hal-hal yang demikian, ingatlah bahwa Allah itu baik.
Dia akan memberikan kita sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan jikalau kita mempercayainya dan tetap setia dalam iman kita kepadanya. Dan saat ini mungkin segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, tetapi nanti kita akan mengerti bahwa sesungguhnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan karena Allah sudah menyiapkan yang jauh lebih baik bagi kita. Wanita yang kedua yang akan kita pelajari kehidupannya adalah Naomi. Naomi adalah ibu mertua Ruth. Ia adalah istri Elimelek yang terpaksa mengikuti suaminya ke tanah Moab saat ada kelaparan di tanah Israel. Di tanah Moab, ia kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya. Sebagai seorang asing di tanah Moab, tanpa suami dan anak laki-laki, Naomi tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan. Juga tidak ada saudara yang bisa menolongnya di saat kesusahannya. Ini bukanlah sebuah kehidupan bahagia yang diharapkan oleh seorang wanita dalam pernikahannya. Ia menjadi begitu kecewa dan pahit hati, sehingga ia menyebut namanya sendiri sebagai Mara yang berarti pahit. Saat ia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Bethlehem, seorang menantunya bernama Orpa pergi meninggalkannya. Seorang menantunya yang lain bernama Ruth memutuskan untuk ikut dengannya ke Bethlehem. Naomi menyebut namanya sebagai Mara karena ia telah kehilangan harapan saat segala sesuatunya berjalan tidak seperti yang ia bayangkan. Ia menyebut namanya sebagai Mara karena ia tidak lagi memiliki pengharapan akan hal-hal baik di masa depannya. Namun apa yang tidak pernah diduganya adalah Allah memberikan kepadanya lebih baik daripada yang ia bayangkan. Mari kita baca Rut 4 ayat 14-15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Allah memberikan kepada Naomi seorang cucu laki-laki yang dilahirkan oleh Ruth menantunya. Anak itu menjadi seorang yang namanya disebutkan sebagai salah seorang nenek moyang Raja Daud yang juga merupakan nenek moyang Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kekecewaan yang kita alami hari ini disebabkan oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, bukanlah sebuah keputusan final. Tuhan sedang bekerja untuk memberikan kita sesuatu yang lebih baik yang bisa kita terima apabila kita mempercayainya dan tetap setia kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini kita semua memiliki iman dan pengharapan yang lebih kuat kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang perkasa, terima kasih atas firman-Mu yang memberi terang dalam kegelapan hidup kami. Bimbinglah kami untuk memahami ajaran-Mu dengan kerendahan hati dan ketaatan, dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh. Bapa, setelah berdoa kami akan memulai aktivitas kami. Berilah kami semangat dan kebijaksanaan untuk menjalani hari ini dengan penuh kasih dan dedikasi. Bimbinglah kami agar setiap langkah kami membawa berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya pada rencana-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Sembuhkanlah penyakit mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib.
Berikanlah kekuatan kepada mereka dalam proses penyembuhan. Berikanlah juga ketenangan kepada keluarga mereka yang merawat, agar mereka memiliki kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Kami percaya pada keajaiban penyembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami masalah dan cobaan dalam kehidupan. Berikanlah mereka keberanian untuk menghadapi setiap masalah, dan berilah mereka petunjuk untuk menemukan jalan keluar yang baik. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada mereka, agar mereka merasa didukung dan tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya pada kebijaksanaan-Mu yang tidak terbatas. Terakhir, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami untuk memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Lindungilah negara kami dari segala ancaman dan bencana. Bangkitkan semangat persatuan di antara warga negara kami untuk membangun Indonesia yang sejahtera dan harmonis. Kami percaya Engkau senantiasa melindungi bangsa ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Amin.